Baik, saudara, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita kembali lagi dalam pembelajaran kita. Kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita, yaitu Operation Research atau riset operasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas metode grafik. Nah, metode grafik ini adalah bagian daripada pembelajaran programasi linear, ya. Jadi programasi linear ini ada dua arahnya, ada yang untuk maksimasi dan minimasi. Nah, jika pada pertemuan sebelumnya kita membahas maksimasi, nah kali ini kita dengan pendekatan masih menggunakan pendekatan metode grafik, yaitu kita memecahkan suatu permasalahan dengan program linear secara sederhana. Nah, baik saudara, jika pada pertemuan yang terdahulu kita membahas tentang yang namanya fungsi maksimasi, nah kali ini kita membahas untuk fungsi minimasi. Nah, fungsi minimasi ini adalah kebalikan dari fungsi maksimasi. Kalau fungsi maksimasi, kita memecahkan suatu permasalahan untuk mencari titik optimal. Nah, sementara untuk fungsi minimasi, kita memecahkan suatu permasalahan untuk mencari titik minimal atau titik terendah atau titik yang paling ekonomis. Ya, sebelum kita lanjutkan, ada beberapa yang menjadi prasyarat untuk hasil penghitungan penyelesaian daripada programasi linear ini. Ya, pertama, hasil itu adalah bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang bilangan positif ya, yang dimulai daripada angka 1 seterusnya. Kemudian, kalaupun ini menghasilkan suatu pecahan, nah pecahan ini adalah pecahan yang betul-betul adalah yang nanti itu dikonversikan kepada bilangan asli. Kalaupun di dalamnya ada suatu hasil yang harus kita bulatkan atau pembulatan. Metode pembulatan kita adalah dengan menggunakan metode round up, yaitu kita melakukan pembulatan ke atas. Nah, contoh misalkan ada himpunan penyelesaian HP di situ, misalkan dinyatakan hasilnya adalah 2,8. Nah, 2,8, nah berarti kalau kita lakukan pembulatan ke atas itu naik menjadi 3 pembulatannya. Nah, kemudian kalaupun misalkan ada hasil pembulatan, misalkan ada suatu himpunan penyelesaian adalah 3,4. Nah, 3,4 ini kalaupun kita pembulatan, nah kalau umumnya secara otomatis, nah ini kita dengan melakukan pembulatan terdekat ya, 3,4 ini kita bulatkan ke 3. Nah, tapi dalam hal ini hasil penghitungan 3,4 ini kita bulatkan menjadi 4 gitu ya. Jadi hitungan logikanya begini, misalkan himpunan penyelesaiannya itu adalah sebanyak 3,3 karung misalkan. Nah, jadi tidak ada namanya hitungan 3,3 atau 3/3 karung. Nah, itu selalu kita bulatkan menjadi bilangan asli ya, bilangan asli dengan hitungan satuan di atasnya menjadi 4 sak atau 4 karung. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk penerapan fungsi minimasi ini seperti halnya fungsi maksimasi ya. Jadi fungsi minimasi ini juga digunakan untuk mencari solusi terbaik dalam suatu permasalahan atau dalam suatu proses operasional. Oke. Nah, jadi solusi terbaik ini dicapai pada saat garis fungsi tujuan. Nah, perhatikan garis fungsi tujuan menyinggung daerah visible yang terdekat dengan titik original. Ya, nah seperti apa? Nanti akan kita lihat prakteknya. Nah, kemudian untuk menerjemahkan beberapa prasyarat ataupun fungsi di atas, nah ini langsung saja saudara kita lihat. Ada satu contoh kasus bisnis seperti yang kita lihat ya, ini suatu perusahaan. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan produsen, katakan di sini adalah makanan ya, makanan. Ya, ini sebutlah itu namanya perusahaannya PT Manis ya. Nah, perusahaan ini memproduksi makanan ya, makanan ini dengan merek T-Joyce ya.
Nah, jadi yang diproduksi ini ada dua jenis, cookies ya dan jelly. Jadi kedua jenis produk ini mengandung dua eh, dua kandungan gizi utama. Katakanlah di sini vitamin dan protein. Nah, jadi untuk produk cookies ya membutuhkan sekurang-kurangnya vitamin ini sebanyak 2 unit. Dan yang namanya protein ini sebanyak 2 unit. Nah, sedangkan produk jelly ini membutuhkan minimum ya vitamin ini sebanyak 1 unit dan protein itu sebanyak 3 unit. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, ini seperti apa penterjemahannya dari uraian ini. Nah, di sini saya buatkan satu modelnya seperti ini ya. Kita lihat tadi. Nah, untuk cookies, nah ini membutuhkan 2 satuan atau 2 unit vitamin dan protein, sementara jelly ya, T-Joyce jelly ini membutuhkan bahan itu 1 satuan atau 1 unit protein dan 1 vitamin dan 3 protein begitu ya. Nah, kita lihat di sini kebutuhan minimumnya untuk memproduksi 2 jenis produk ini. Untuk vitamin itu kebutuhan minimumnya itu adalah 8 unit, sementara protein itu adalah 12 unit. Oke, nah di sini dapat kita lihat uraian berikutnya untuk memproduksi produk-produk tersebut. Jadi pimpinan perusahaan ini menetapkan anggaran produksi untuk produk cookies ini itu tidak lebih dari Rp100 per unit. Ya, ini dalam hitungan ribuan begitu ya. Nah, kemudian untuk produk jelly tidak lebih dari Rp80 dalam satuan ribu juga gitu ya. Nah, ya, jadi dari budget tersebut itu sekurang-kurangnya itu diharapkan tercipta 2 unit cookies dan 1 unit jelly ya, kurang lebih begitu ya. Nah, dari uraian di atas dan di situ sudah dibuatkan tabel. Nah, ini bagaimana kita menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar eh, terutama budget tadi ya dapat diminimumkan biaya produksi atas pemakaian barang-barang ataupun bahan-bahan tersebut. Nah, oke. Nah, sekarang kita lihat. Nah, contoh penyelesaiannya kita bawakan ini contoh sederhananya dulu ya. Oke, kita sebutlah untuk produk cookies itu kita sebut namanya X1, X1. Kemudian untuk produk jelly ini kita sebutlah namanya X2, X2 gitu ya. Nah, saudara jangan heran atau jangan bingung ya, karena banyak dalam berbagai case ataupun penyampaian teori itu X2 ini kadangkala itu diterjemahkan sebagai Y, Y gitu ya. Nah, itu sama saja pengertiannya. Nah, kemudian kita lihat fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan tadi ini kita ambil base-nya itu dari budget yang ditetapkan oleh perusahaan. Kita lihat X1 tadi itu adalah produk cookies gitu ya. Budgetnya itu tidak lebih dari 100 dalam skala ribuan. Sementara untuk X2 tadi itu, X2 adalah produk jelly, nah itu budgetnya 80 dalam skala ribuan begitu. Nah, dari sini coba kita terjemahkan yang namanya fungsi kendala atau fungsi batasan. Ya, kita lihat tadi untuk yang namanya bahan protein, vitamin dulu ya, vitamin. Vitamin itu untuk membentuk dua produk ini ya kita lihat tadi ada 2X1 ya, berarti dibutuhkan 2 untuk di produk pertama itu membutuhkan 2 satuan vitamin dan produk kedua membutuhkan 1 satuan vitamin ya X2. Nah, untuk yang X1 yang produk cookies tadi itu ya sama membutuhkan 2 unit satuan takaran ya yang namanya protein, sementara untuk jelly itu membutuhkan 3 takaran. Nah, kalau kita lihat di sini ya 8 dan 12 itu adalah batasan minimum kebutuhan dari bahan-bahan itu ya. Nah, tadi sudah diuraikan di atas. Nah, harapannya itu sekurang-kurangnya terbentuk 2 produk X1 dan 1 untuk produk X2. Nah, seperti itu. Nah, kita terjemahkan notasi fungsi kendalanya seperti ini, Saudara. Ya. Nah, berikutnya kita lihat saya pernah menyampaikan, nah di sini kita mohon kita jangan buta
untuk membuatkan grafik dari fungsi-fungsi kendala tadi gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dari fungsi kendala pertama 2x1 ditambah dengan 2x2. Oh ya, perlu saya sampaikan di sini kalau kita dalam menyelesaikan kasus penyelesaian untuk minimasi ya, untuk mencari titik minimum di sini untuk notasi hasil hitung aljabarnya ini, notasinya ya. Nah, ini tolong kita lihat, kita menggunakan tanda lebih besar atau sama dengan untuk fungsi minimasi. Terbalik ketika kita membuatkan perhitungan maksimasi, kita menggunakan tandanya di sini lebih kecil atau sama dengan. Ya. Nah, kemudian tanda hasil hitungnya di sini nanti itu harus kita ganti menjadi tanda sama dengan untuk mendapatkan hasil himpunan penyelesaian. Nah, satu-satu kita lihat, kita mau membuatkan grafiknya. Untuk grafiknya dari persamaan pertidaksamaan pertama ya, yang kita lihat fungsi kendalanya dari 2x1 ditambahkan dengan x2. Nah, ini lebih besar atau sama dengan 8. Untuk menerjemahkannya ke dalam grafik ya sederhana ya. Nah, coba kita lihat jika X1-nya ini kita ganti dengan 0, maka X2-nya ya tentunya sudah ketahuan ya, hasilnya adalah 8. Oke, nah jika X1 ini 0, berarti X2-nya 8. Nah, kalau kita balik X2-nya ini 0, nah berarti X1-nya berapa? Ya tinggal kita bagikan 8 dibagi 2, hasilnya berapa? 4. Ya, betul. Ya, berarti untuk satu pertidaksamaan ini dapat kita terjemahkan ya. Jika X1-nya 0 berarti X2-nya 8. Jika X2-nya 0 berarti X1-nya 4. Nah, ini kalau kita lihat, nah sudah kita buatkan di sini. Pertama kita lihat kalau misalkan ya, nah, tadi di sini perhatikan garis yang saya beri tanda. Ya, garis yang saya beri tanda di sini. Garis yang saya beri tanda di sini. Nah, ini coba saya tebalkan. Nah, ini saya tebalkan sedikit. Nah, kemudian warnanya juga saya ganti ya. Warnanya coba saya ganti, saya beri tanda warna ini misalkan ya. Nah, oke, perhatikan garis yang sudah saya ganti. Nah, di sini jika X2-nya, nah ini dia ya. Ini untuk menerjemahkan grafik atau garis dari pertidaksamaan 2x1 ditambah dengan x2 lebih besar atau sama dengan 8. Nah, tadi kita lihat ya, jika x1-nya ini jika x1-nya ini 0, nah berarti x2-nya 8. Nah, ini dia. Nah, jika x2-nya 0, berarti x1-nya 4. Nah, ini dia. Nah, tinggal kita hubungkan garisnya ya. Nah, lanjut berikutnya kita lihat. Nah, untuk yang di pertidaksamaan yang berikutnya ya. Iya, ini untuk membahasakan bahan protein. 2x1 ditambah dengan 3x2. Nah, ini hasil pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan 12. Nah, sekarang kalau seperti tadi, kalau misalkan x1-nya di sini kita ganti 0, berarti sudah ketahuan x2-nya ini ya 12 dibagi 3, 4. Begitu ya. Nah, kalau x2-nya 0, nah, kalau x2-nya 0, berarti x1-nya ya tinggal kita bagikan 12 dibagi 2. Hasilnya berapa? Nah, oke. Nah, hasilnya 6. Nah, kita lihat ya. Nah, seperti halnya tadi ya yang sebelumnya. Nah, ini dia. Untuk pertidaksamaan 2x1 ditambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Nah, ini dia garis ataupun grafiknya. Nah, sekarang coba ini supaya ada pembeda ya, ada pembedanya di sini kita lihat. Nah, ini coba saya beri pembeda sedikit. Nah, kemudian di sini warnanya juga saya ganti. Warna saya ganti menjadi, nah misalkan saya ganti dan menjadi hijau. Nah, ini dia. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi ada kendala berikutnya. Nah, targetnya tadi berapa? Untuk X1 harapannya terbentuk 2. Untuk X2 terbentuk sekurang-kurangnya 1. Nah, ini dia. Kalau X1 ini 2, ya, X1 ini 2. Nah, ini dia. Kemudian X2-nya ini 1. Nah, ini dia. Ya, ini dia garisnya. Sehingga untuk penampilan kombinasi grafik dan garisnya, nah kita lihat.
Oke, kita lanjutkan dulu ya. Nah, kemudian kita pun harus mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, langkah penyelesaiannya, nah, coba kita lihat tadi di sini. Nah, dari pertidaksamaan pertama, 2x1 ditambah dengan 2x2 lebih besar sama dengan 8. Tadi sudah kita lihat ya, kalau misalkan x1-nya ini 0, nah berarti x2-nya 8. Nah, kalau X2-nya 0, berarti X1-nya 4. Nah, tinggal ini kita pindahkan angka-angka di sini. Nah, tadi X1-nya berapa tadi? 4. Nah, di sini 100. Dapat kita hitung 100 dikali 4, begitu ya. Nah, ditambah dengan, nah di sini 80 X2. X2-nya tadi berapa? 8. 80 dikali 8. Artinya dapat kita hitung ya, secara hitungan sederhananya, 400 ditambah dengan 640. Hasilnya 1040. Nah, artinya apa? Nah, kalau kita menggunakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan tadi, ternyata ya total budget itu adalah 1040, ini dalam skala ribuan gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, yang lainnya. Di sini kita lihat 2x1 ditambah dengan 3x2. Nah, ini pertidaksamaannya lebih besar atau sama dengan 12. Seperti tadi kita lihat ya, kalau X1-nya ini 0, berarti X2-nya yang ini adalah 4. Nah, sebaliknya jika X2-nya 0, X1-nya 6. Nah, sekarang mari kita pindahkan satu-satu di sini. Tadi X1-nya berapa? 6. Nah, 100 dikali 6. Tadi X2-nya berapa? 4. Nah, kita hitung 80 dikali 4. Nah, dapat kita hitung ya, berarti di sini 600 ditambah dengan 320. Nah, hasilnya 920. Sekilas dapat kita lihat dari dua pertidaksamaan ini. Nah, dua pertidaksamaan ini menghantarkan budget yang lebih minimum dibandingkan yang pertama. Tapi ini belum selesai. Kita lihat berikutnya. Ya. Nah, kita lihat berikutnya. Oke. Ya. Nah, sekarang mari sama-sama kita lihat kalau misalkan kita menggunakan tadi yang fungsi kendala tadi itu ya. Nah, kalau fungsi kendala tadi X1 ini 2 begitu. Nah, kembali ke pertidaksamaan di sini, kalau X1 tadi itu 2, nah ini 2 ini dari mana? Ya kita lihat dari sini tadi ya. Nah, ini kita optimalkan yang ada di sini. Oke. Nah, kalau di sini X2-nya X1-nya 2 ya, maaf X1-nya 2 ya, berarti kalau di sini X1-nya 2, nah berarti X2-nya berapa? Ya, X2-nya 4 kan begitu ya. Ya, X2-nya di sini 4 ya. Oke. Oh, maaf ya, kalau di sini X1-nya 2 ya, berarti di sini 2 dikali 2 4 gitu ya. Berarti X2-nya 8 dibagi 4 ya. Berarti X2-nya di sini adalah 2 juga, maaf ya. Nah, ini 2 juga. Oke, berarti dapat kita hitung. Ya, dapat kita hitung. Ya, di sini 2. Nah, oh sebentar kita lihat dulu. Maaf ya. Ya, tadi kita lihat di sini jika X1-nya ini 2 ya, berarti di sini 2 kali 2 4. Nah, berarti X2-nya 8 dibagi 4 2. Nah, berarti di sini kita lihat ya. 100 dikali 2 berapa di sini ya, dapat 2. Kemudian 80 dikali 2 berapa? Berarti di sini 200 ditambah dengan 160. 160 berarti berapa? Dapatnya 300 berapa? 360 begitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, nah jika X2-nya ini ya, jika X2-nya di sini adalah 1 ya. Jika X2-nya di sini 1. Nah, dapat kita lihat di sini jika X2-nya 1 berarti 2X1 ditambah dengan 3 ya, 2X1 ya, jika X2-nya di sini 1 ya. Nah, berarti di sini 2X1 ditambah 3 dikali 1. Nah, ini lebih besar sama dengan 12 gitu ya. Nah,
Oke. Oh, maaf saudara ya. Oke, kita kembali di sini ya. Kalau misalkan di sini ya, maaf ya. Maaf. Jika di sini 2x1 ditambah dengan x2, nah lebih besar daripada 8. Nah, jika tadi di sini x1-nya itu lebih besar atau sama dengan 2, gitu ya. Nah, berarti di sini dapat kita hitung. 2 dikali 2 berapa? 4. Nah, berarti x2 di sini ya 8 dikurangi 4, hasilnya berapa? 4 ya. Maaf. Ya, maaf. Ya, berarti di sini 100 X1, nah X1-nya tadi 2. Nah, X2-nya berapa? 4. Nah, berarti di sini 4. Ya, 4. Berarti di sini 200 ditambah dengan 320. Oh, maaf ya. 320. Nah, hasilnya berapa? Nah, di sini hasilnya 520. Ya. Nah, kemudian kita masuk ke pertidaksamaan kedua tadi ya. Nah, pertidaksamaan kedua 2x1 ditambah 3x2 ya lebih besar atau sama dengan 12. Nah, jika x1-nya ini adalah 1 ya. Jika x1-nya ini adalah 1 berarti di sini x2-nya ini 1 ya, berarti di sini 3 dikali 1 berarti di sini 3. Berarti berapa x1-nya? Nah, x1 dapat kita hitung. Nah, berarti di sini kalau di sini 3. Nah, berarti 12 dikurang 3. 12 dikurang 3 berapa? Ya, 9. Nah, berarti 2x1. Nah, x1-nya ya 9 dibagi 2. Hasilnya berapa? 4,5. Nah, 4,5 ini belum menjadi himpunan penyelesaian ya, jadi nggak perlu kita bulatkan dulu. Nah, kemudian kita masukkan kepada fungsi minimasinya, kita lihat. Nah, 100x1, berapa tadi x1-nya? 4,5. Nah, 80x2, x2-nya berapa? 1. Berarti dapat kita hitung. 450 ditambah 80 hasilnya 530. Ya. Cukup sampai di sini? Belum, ya. Nah, kita lihat lagi langkah penyelesaian berikutnya. Nah, kemudian untuk langkah penyelesaian berikutnya ini kita dengan kombinasi dari dua pertidaksamaan. Nah, di sini kita menggunakan penyelesaiannya dengan menggunakan pendekatan metode eliminasi gitu ya. Nah, metode eliminasi ini berarti salah satu variabel harus kita samakan dulu gitu ya. Nah, ini karena kebetulan dari pertidaksamaan ini dapat kita lihat 2x1 ditambah x2 lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 8 ya. Kemudian 2x1 ditambah 3x2 lebih besar atau sama dengan 12. X1 dengan X1 ini sudah sama, berarti ini kita eliminasi. Nah, 2x1 dikurang 2x1 berarti habis ya. Habis. Nah, tinggal X2 dengan 3x2 ya. Nah, ini kita kurangkan ya. Ini kita kurangkan 1 dikurang 3, nah dapatnya berapa? Minus 2. Minus 2x2. Nah, kemudian 8 dikurangi 12, dapatnya minus 4. Nah, artinya dari hitungan seperti ini dapat kita lihat ya. Nah, X2 ini berarti minus 4 dibagi dengan minus 2 ya sama, artinya 4 dibagi 2, hasilnya 2. Nah, jika sudah dapat X2-nya berapa, tinggal kita pinjam saja salah satu pertidaksamaan di sini. Nah, kita pinjam 2x1 ditambah x2 lebih besar atau sama dengan 8. Nah, ini kita terjemahkan di sini. 2x1 ditambah x2. X2-nya berapa tadi? 2. Oke, berarti dapat kita hitung ya, 2x1 ini ya, identik dengan 8 dikurang 2 atau 6. Berarti 2x1-nya ini 6 dibagi 2. 6 dibagi 2 hasilnya berapa? 3. Oke, sudah dapat x1-nya 3, x2-nya berapa? 2. Nah, kita terjemahkan ke dalam fungsi minimasinya di sini. 100x1 ditambah 80x2. Oke, nah X1-nya 3, X2-nya 2. Berarti di sini dapat kita hitung 100 kali 3, 300. Ditambah 80 kali 2, 160. Hasilnya berapa? 460. Habis ya, metode penyelesaiannya sudah habis, semua sudah terelaborasikan semua. Nah, tinggal kita hitung. Nah, jika ini kita kombinasikan X1 dengan X2, hasil fungsi minimasinya 460. Kita bandingkan dengan hasil yang lainnya. Nah, jika di sini, kalau kita menggunakan fungsi kendala X2, X1 tadi ya, nah di sini ada 530,
kemudian di sini 520, ya masih lebih tinggi daripada yang tadi ya. Kemudian di sini ada 920 dan 1040. Artinya apa? Nah, dengan mengkombinasikan ini dapat kita lihat, ternyata yang paling minimum itu adalah ketika X1-nya itu 3 dan X2-nya itu adalah 2. Sehingga di sini dapat kita lihat ya, Z-min atau fungsi kendala minimumnya itu adalah 460. Ya, ini yang paling minimum dibandingkan yang lainnya. Sehingga ini yang kita gunakan. Nah, kita kembali ke grafik tadi. Nah, kita kembali ke grafik tadi. Nah, ini di sini ya. Nah, berarti kalau kita lihat dari notasi grafiknya, kita lihat ini tadi adalah grafik 2x1 tambah x2 lebih besar sama dengan 8. Nah, ini yang 2x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 12. Nah, titik temunya inilah ya. Nah, di sini ketika kita dapati x1-nya itu adalah tadi berapa? X1-nya itu adalah 3, kemudian X2-nya itu adalah 2. Nah, ini dia di sini. Ya, ini dia di sini. Nah, untuk area penyelesaiannya, nah kita lihat di sini ada wilayah di arsir. Nah, wilayah di arsirnya ini arahnya ini adalah keluar. Nah, berbeda dengan ketika kemarin kita mendapatkan hasil maksimasi wilayah arsirnya ini ke dalam. Ya. Nah, tapi kalau untuk minimasi wilayah arsir yang menjadi wilayah area minimumnya itu adalah kita arahkan keluar. Oke. Nah, dari hasil penyelesaian di atas, nah ini dapat kita ambil kesimpulan. Nah, jadi untuk kesimpulannya seperti apa? Untuk mendapatkan biaya paling ekonomis, nah maka produksi cookies, nah cookies tadi itu adalah X1 ya, adalah 3 ya, satuan produksi. Sementara untuk produk jelly, nah itu tadi X2 adalah 2. Sehingga biaya produksi minimum ya yang sesuaikan budget tadi itu adalah 460 dalam skala ribuan. Oke, baik saudara. Nah, itu tadi mudah-mudahan kita dapat memahami apa yang disampaikan tadi ya. Nah, berikutnya ini ada latihan. Nah, latihan itu jadi kalau tadi itu kita umpamakan itu produk makanan, nah sekarang ini, nah coba kita latih ya, kita berlatih. Nah, bagaimana jika ini diterjemahkan? Nah, kali ini kita masuk ke apa nih, bisnisnya itu adalah kesehatan ya. Nah, di sini adalah dokter gizi ya, dokter gizi. Nah, untuk uraian latihan ini penyelesaiannya nanti materi ataupun slide ini akan saya share, saya bagi. Nah, silakan kita nanti berlatih, ikuti instruksi arahan untuk menyelesaikan latihan ini. Oke, ya. Baik saudara, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat, dapat diikuti dan lebih lagi dapat kita amalkan dalam kehidupan praktik bisnis ataupun dalam hal operasional usaha yang dapat menunjang ya, kelancaran operasional usaha kita. Dari saya demikian, terima kasih. Selamat bekerja, selamat beraktivitas. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua. Demikian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.